Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, momen Ramadan adalah momen yang merupakan hadiah yang terbesar dari Allah SWT. Hadiah ini diberikan khusus kepada hamba-hambanya, di mana dengan momen Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan maghfirahnya yang sebanyak-banyaknya maghfirah dari Allah SWT. Di momen Ramadan ini juga kita mendapatkan suatu pengampunan dengan pengampunan yang seluas-luasnya dari Allah SWT. Termasuk di momen Ramadan ini kita tahu qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kita semua suatu bulan, yaitu bulan Ramadan, dikatakan sebagai syahrul mubarak. Suatu bulan di mana keberkahan dicurahkan kepada kita semua untuk seluruh alam ini. Arti keberkahan yang kita maknai adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Dan telah kita buktikan bersama, kita rasakan bersama, kebaikan Ramadan ini telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam suatu pemahaman kita semua, bahwa dalam Ramadan ini telah banyak kebaikan yang kita dapatkan, mulai dari diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain, dan untuk semuanya di alam ini. Baik saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa target kita dalam menjalani Ramadan ini dengan segala ibadah di dalamnya, paling tidak ada 3 hal yang merupakan target itu untuk kita semua, di mana Allah SWT telah menekankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di sini diterangkan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada target yang kita semua tahu bahwa kenapa disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Itu semua adalah mengarah pada satu tujuan, yaitu gelar yang paling mulia di sisi Allah di antara kita, yaitu takwa, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Namun kita tahu ada 3 nasihat Rasulullah SAW yang diberikan pada sahabatnya Abu Dzar, dan kita tahu 3 nasihat ini merupakan 3 nasihat untuk kehidupan kita. Yang pertama, satu nasihat untuk menjalin hubungan silah bilah kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah nasihat untuk diri kita sendiri, bagaimana kita membawa diri selaku hamba yang bisa menjalankan kebaikan untuk seluruh alam ini. Dan yang ketiga adalah nasihat bagaimana diri kita berlaku dan berakhlak pada orang lain. Nasihat yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah kamu semua dalam setiap waktu dan setiap tempat. Ketakwaan ini sendiri mengandung pengertian yang luar biasa kalau kita maknai sebagai bagian dari pemahaman awal. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, ya, ikutilah seluruh hal yang mungkin bagi kita ada kerusakan, ada ketidakbaikan,
ada salah dan dosa, ikuti semua itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita usahakan. Kita tutup semua kesalahan-kesalahan kita, semua hal yang salah, dosa kita, dengan melakukan kebaikan yang begitu banyaknya, sampai kebaikan itu menutup semua kesalahan-kesalahan itu. Dan ini semua janji Allah SWT bahwa setiap orang yang berbuat baik dengan kebaikannya itu akan merontokkan dosa-dosanya dan kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kamu semua pada seluruh manusia dan alam ini dengan akhlak yang baik. Contoh kecil, akhlak kita pada tetangga kita, akhlak kita kepada tamu-tamu kita, termasuk akhlak kita kepada alam ini. Bagaimana kita bisa merawatnya dan bagaimana kita bisa melestarikannya. Coba kita ambil akhlak terhadap tamu kita. Ada suatu kisah di mana kisah ini memberikan inspirasi pada kita bagaimana kita dengan serta-merta dan penuh keikhlasan ketika ada tamu ke rumah kita, maka berilah satu senyuman awal untuk memberikan kesan yang terbaik bahwa kita menerimanya. Dengan senyuman itu kemudian kita mencoba bagaimana memberi pelayanan yang terbaik untuk tamu-tamu kita. Karena apa? Setiap tamu yang datang kepada satu keluarga, pada seorang hamba, disitulah keluarga dan hamba itu mendapat barokah yang besar dari Allah SWT dan rahmat yang besar bagi tuan rumahnya. Sehingga ketika ada sahabiah yang mungkin laporan pada Rasulullah dan mengeluh ketika suaminya mendapat tamu terus-menerus tiap hari, sahabiah ini lapor pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya agak merasa bagaimana dengan tamu-tamu suami saya. Saya dibuat repot olehnya." Nabi tidak langsung menjawab, tapi menjanjikan, "Tunggu, saya akan ke rumahmu bertandang sebagai tamu untuk ke rumahmu nanti." Akhirnya pada hari yang telah ditentukan, Rasulullah berkunjung kepada sahabiah tadi dengan keluarganya. Disitulah mulai ada bercengkerama. Rasulullah menyampaikan nasihat yang terbaik untuk keluarga itu. Di akhir dari pertemuan Rasulullah dengan keluarga itu berpesan, "Ketika saya pulang nanti, panggillah istrimu untuk melihat saya ketika pulang. Panggillah istrimu untuk mencermati apa yang terjadi ketika saya pulang." Akhirnya benar, ketika Rasulullah pulang, bertandang pulang begitu, ya, apa yang terjadi adalah balak-balak. Mungkin hal-hal yang buruk di rumah itu pada kelihatan semua dan menguap bersama pulangnya Rasulullah SAW. Di situ ada hewan-hewan yang berbahaya pada keluar semua mengikuti Rasulullah SAW dan hilang sedemikian rupa sampai akhirnya keluarga itu dijauhkan dari balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hikmah kenapa kita semua sangat menghormati tamu-tamu kita. Itulah suatu hikmah kenapa kita harus berakhlak pada orang lain dengan akhlak yang baik kepada mereka semua, termasuk tetangga-tetangga kita. Termasuk ketika kita ngomong pada orang lain, fal yakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik, ngomonglah yang baik. Kalau tidak berbicara yang baik, kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diamlah. Itu hal yang positif yang kita lakukan. Bagaimana kita menata diri untuk diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga hubungan silah bilah kepada Allah SWT, dan bagaimana kita semua bisa berakhlak pada orang lain dengan akhlak yang baik. Insya Allah demikian yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita, mendapatkan rahmat yang besar dengan pemahaman ini, dan kita bisa melaksanakan selaku hamba Allah yang akan nanti mendapat ridhonya dengan akhlak ini, dengan pemahaman ini, dan dengan amal ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga barokah ilmunya dan semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.